Jangan lupa like, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat membuat video-video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat gazebo. Gazebo berada di tanah miring. Gazebo ini akan kita bangun di depan asrama Fukoha yang berada di pondok pesantren Alilas Lambuya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari kayu kulahi. Jadi kayu ini disebut kayu kulahi di daerah Sulawesi Tenggara. Di daerah kalian kayu ini disebut kayu apa, teman-teman? Nah, setelah kayu kulahinya tumbang, kita mencari kayu kecil untuk dijadikan meteran. Karena pada perjalanan saya kali ini saya tidak membawa meteran, teman-teman. Jadi saya mengambil kayu yang kecil ini dan memperkirakan panjang kayu ini 1 meter. Kayu ini akan saya jadikan sebagai meter darurat karena saya tidak membawa meteran, teman-teman. Nah, setelah saya merasa panjang kayu ini kira-kira 4 meter, saya langsung memotong menggunakan gergaji Singso Mini yang saya beli di toko Orange. Singso Mini ini dapat memudahkan kita menebang kayu yang akan kita jadikan tiang pada gazebo-nya nanti, teman-teman. Setelah melalui proses yang panjang, saya sudah mengumpulkan beberapa kayu dan kemudian saya langsung saja ke lokasi pembangunan gazebo untuk membangun gazebo di sini. Langkah pertama yang harus saya lakukan yaitu menggali tanah. Setelah saya menggali tanah, saya menancapkan kayu yang telah saya ambil tadi di hutan. Kayu ini akan dijadikan sebagai penopang untuk kayu yang akan kita pasang nantinya, teman-teman. Kayu ini bertujuan memperkuat gazebo kita agar gazebo kita tidak dapat rubuh dengan mudah. Nah, di sebelah sana saya sudah pernah membuat jembatan yang saya buat sama dengan kayu yang saya tancap ini, yaitu kayu kulahi, karena kayu kulahi ini dapat tahan lama dan dapat didapatkan dengan mudah di hutan, teman-teman. Nah, kalau ini saya sedang merakit indra tangan yang akan kita sambungkan dengan adapter Singso. Karena di sini, teman-teman, sudah ada aliran listrik, maka saya akan memotong kayu menggunakan bulindra dan adapter Singso ini, teman-teman, untuk memudahkan saya memotong kayu sebagai berikut, teman-teman. Nah, ini adalah proses pemotongan kayu menggunakan bulindra dan disambung dengan adapter bulindra, teman-teman. Setelah saya memotong kayu, saya akan mengukur panjang kayu lagi, teman-teman, yang akan nantinya saya tanam di depan asrama Fukoha. Jadi setiap 4 tiang saya memotong kayu dan menambahkan kayu sebagai penopang agar gazebo ini lebih kuat. Di sini saya dan kedua santri saya mencoba menanam kayu ini. Ya, kayu ini walaupun kecil kelihatannya sangat berat ya, teman-teman, dikarenakan kayu ini masih basah. Itulah alasan kenapa kayu ini sangat berat. Lihat saja ekspresi santri saya saat mengangkat kayu. Ya, walaupun senyum, tapi sebenarnya kayu ini sangat berat ya, teman-teman. Kayu yang diangkat oleh santri saya ini akan saya gunakan sebagai penopang balok di atasnya nanti untuk dijadikan lantai. Jadi langkah ini yang saya gunakan untuk mengkikis kayunya ini agar kayunya dapat menyatu dengan baik dengan tiang yang akan kita paku, teman-teman. Ya, di sini saya menggunakan paku 10 untuk memaku kayu yang satu dengan kayu yang lainnya, teman-teman. Gazebo yang kita bangun ini adalah gazebo yang menggunakan alat-alat dan bahan-bahan seadanya, teman-teman. Jadi setelah saya memasang kayu untuk lantainya, di sini saya membangun
tangga untuk naik ke gazebo-nya nanti teman-teman, agar pemasangan kayu selanjutnya lebih mudah. Oleh karena itu saya membangun tangganya terlebih dahulu teman-teman. Biasanya orang membangun gazebo itu tangganya diakhiri teman-teman. Karena ini gazebo yang kami bangun ini di tanah miring, jadi kami membangun tangganya dulu ya teman-teman. Nah, setelah yang saya lakukan tadi, selanjutnya saya memaku kayu dengan kayu yang saya tanam. Setelah itu saya mengupas kayu yang naik ke atas teman-teman. Tujuan daripada mengupas kayu ini agar kayu yang akan kita pasang sebagai tangga dapat melekat baik ya teman-teman. Selanjutnya saya mengukur jarak yang satu dengan jarak yang lainnya teman-teman, agar kayu yang kita pasang dapat terlihat rapi ya teman-teman. Meskipun kita tidak menggunakan meter, tapi saya di sini menggunakan insting. Apakah kayunya akan terpasang rapi ataukah tidak? Ya, karena sudah menunjukkan pukul 17.50 akan kita lanjutkan keesokan harinya teman-teman. Ya, untuk memperkuat gazebo kita akan membor kayu dan menambahkan besi bangunan agar kayu ini lebih tahan dan lebih kuat, sehingga gazebo ini walaupun ditempati nantinya 10-20 orang, gazebonya tetap tahan teman-teman. Jadi saya membuat gazebo ini bukan 1-2 hari ya teman-teman. Saya membuat gazebo ini sekitar 25 hari teman-teman, karena saya membuatnya pada saat saya memiliki waktu yang luang teman-teman, atau kami tidak sedang melakukan kegiatan. Tahapan yang saya lakukan ini adalah membor satu persatu bagian penyambung kayunya teman-teman, agar gazebo ini makin kuat. Dan kayu yang saya pasang ini adalah siku untuk memperkuat gazebonya teman-teman. Di bahan-bahan yang kami gunakan ini tidak ada yang kami beli ya teman-teman, termasuk kayu yang saya pakai ini, dan tangganya itu adalah sisa-sisa ranjang yang rusak ya teman-teman. Ya, hari selanjutnya saya sudah mulai menyusun kayu teman-teman. Kayu ini yang saya susun adalah kayu untuk pemasangan papan lantainya teman-teman. Jadi saya harus melihat kondisi kayu, karena kayu yang saya gunakan ini tidak ada yang sesuai dengan standar kayu pada umumnya, atau kayu yang saya gunakan ini kayu-kayu bekas ataupun kayu yang saya ambil langsung dari hutan teman-teman. Jadi selama saya berada di pondok pesantren, saya selalu membuat hal-hal yang dapat bermanfaat untuk santri teman-teman. Contohnya gazebo yang saya buat ini biasanya digunakan untuk santri-santri menghafal ataupun belajar ketika di waktu-waktu senggang teman-teman. Selain gazebo yang saya buat, di sana juga ada jembatan yang pernah saya buat. Alhamdulillah santri-santri memanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Semoga gazebo yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk santri-santri teman-teman. Selain dipakai untuk bersantai-santai, semoga ini tempat favorit santri belajar pada saat waktu kosong mereka teman-teman. Jadi santri-santri sini sangat aktif, sangat baik, sangat berprestasi. Apapun yang kami kerjakan, mereka dengan senang hati membantu kami teman-teman. Lihat saja tingkah lakunya, kadang gokil, kadang lucu, kadang membuat kita tertawa teman-teman. Tapi itulah santri, mereka memiliki karakternya masing-masing. Tapi di sisi lain saya sangat bangga kepada mereka teman-teman, karena mereka selain daripada rajin, mereka juga pintar dalam berbagai hal teman-teman. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki anak,
saran terbaik saya untuk teman-teman sekalian yaitu memasukkan ke pondok pesantren agar anaknya kelak berguna bagi nusa bangsa dan agama. Karena apa yang saya lihat pada santri-santri saya teman-teman, itu sangat-sangat bernilai positif untuk masa depan mereka teman-teman. Lanjut, di sini saya menarik tali tujuannya untuk meratakan lantai yang akan kita buat nantinya teman-teman. Jadi kita walaupun tidak menggunakan meteran, kita harus mengetahui apakah lantai gazebo kita sudah rata atau tidak dengan cara menarik tali teman-teman. Jadi tali yang kita gunakan di sini biasa disebut dengan tali nilon teman-teman. Semoga yang membuat gazebo dapat memetik pelajaran di sini dan kita sama-sama belajar membuat gazebo meskipun dengan alat dan bahan seadanya teman-teman. Berbicara soal gazebo, ini saya bingung menamakan gazebo atau rumah-rumah. Karena ada yang mengatakan rumah-rumah, ada yang mengatakan gazebo. Ya, menurut teman-teman ini apa ya? Silahkan jawab di kolom komentar. Komentar positif ataupun negatif itu kami terima semua teman-teman. Kalau komentar positif alhamdulillah, kalau komentar negatif atau komentar-komentar lainnya insya Allah kami akan memperbaiki konten-konten kami selanjutnya teman-teman. Komentar teman-teman sangat saya butuhkan untuk perkembangan channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menghibur teman-teman sekalian yang menonton. Semoga yang like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dapat dimudahkan rezekinya, dapat diberikan kesehatan dan umur yang panjang teman-teman. Lanjut. Setelah saya menarik tali, saya di sini memaku balok yang akan kita pasangkan papan sebagai lantainya, dan kita harus melihat apakah balok ini tidak menyentuh tali. Ya, karena tali ini adalah kunci daripada ratahnya lantainya nanti teman-teman. Balok yang saya paku ini adalah balok yang digunakan untuk membuat rumah teman-teman. Sekadar informasi, ini adalah balok bekas yang digunakan di rumah. Di sini kita harus teliti agar kita tidak jatuh ke bawah, karena jarak tanah dan tempat saya memaku balok ini lumayan tinggi ya teman-teman. Jika kita terjatuh, pasti kita tahu konsekuensinya apa. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam bekerja, utamakan keselamatan dalam bekerja. Selanjutnya, saya memotong siku menggunakan mesin pemotong kayu untuk memudahkan saya memotong kayu ya teman-teman. Kayu yang saya potong ini adalah kayu yang digunakan untuk siku teman-teman. Tujuannya agar gazebonya tidak bergoyang. Nah, kayu ini adalah bekas ranjang yang rusak, kemudian saya memanfaatkan untuk siku ya teman-teman. Karena yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya gazebo yang kami buat ini adalah bahan-bahan seadanya, bahan bekas dan kayu-kayu yang kita ambil di hutannya teman-teman. Siku yang kami pasang ini berjumlah 8 teman-teman. Jadi setiap sudut tiang, saya dan santri-santri saya memasangkan siku di setiap tiangnya teman-teman, agar gazebo pada di tanah miring ini lebih kuat teman-teman. Karena ketika tidak kuat itu akan berbahaya ketika nantinya santrinya sedang belajar di atas teman-teman. Satu persatu sudah mulai hampir selesai. Selanjutnya saya meratakan bagian penopang untuk papannya teman-teman, karena ini adalah langkah yang paling penting untuk rata tidaknya lantai gazebonya nanti teman-teman. Maka dari itu ketelitian dan kecermatan sangat dibutuhkan di sini ya teman-teman.
untuk teman-teman yang nonton, jangan salpok ya sama kampaknya saya jadikan palu, karena saya menjadikan kampak ini sebagai palu itu ada maknanya. Selain saya gunakan memotong, itu juga bisa saya gunakan untuk palu pakunya teman-teman. Jadi satu alat bisa dua fungsi teman-teman. Selanjutnya saya memasangkan penyangga setiap balok di bagian tengahnya, karena antara balok kanan dan kiri itu sudah sama rata ya teman-teman, namun tengahnya tidak sampai. Oleh karena itu saya mengakalnya dengan cara seperti berikut ya teman-teman. Kelucuan dalam bekerja itu selalu ada, karena ada beberapa santri, yaitu beberapa karakter yang harus kita hadapi. Santri saya ada yang pelawak, ada yang lucu, ada yang pintar, ada yang pendiam. Jadi itulah mengapa saya selalu semangat dalam membuat hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, karena mereka juga yang menghibur saya ketika saya memiliki beberapa masalah ya teman-teman. Jadi hari selanjutnya saya sudah mulai memaku papan-papan dan balok kayu yang telah saya siapkan sebelumnya teman-teman. Ya, ini proses pengerjaannya sekitar 50% ya teman-teman. Nah, ini adalah proses pembuatan atapnya. Ya, mohon maaf untuk teman-teman sekalian, karena ada beberapa proses yang saya tidak tunjukkan teman-teman. Ya, seperti saya katakan di awal video, gazebo ini tidak dibuat dalam 1-2-3 hari, tetapi saya membuatnya ketika di waktu-waktu luang teman-teman. Ini adalah proses pemasangan seng atau atap, agar ketika panas ataupun hujan kita masih bisa duduk di gazebonya nanti teman-teman. Seng yang kami pasang ini adalah seng bekas teman-teman, yang kami ambil dari rumah yang tidak terpakai lagi teman-teman. Jadi sama yang saya katakan di awal video, semua peralatan ataupun bahan-bahan yang kami gunakan ini adalah bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi teman-teman, atau kata lain kami memanfaatkan bahan-bahan ataupun benda-benda yang tidak dipakai di sekitar kita teman-teman, agar lebih bermanfaat untuk kita gunakan teman-teman. Untuk pemasangan sengnya silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Di hari selanjutnya saya dan santri saya sudah menyelesaikan pemasangan atap, dan saya mulai membuat daripada pegangan atau penghalang ketika kita naik gazebo ya teman-teman. Jadi ini adalah santri-santri saya yang mereka tanpa sadari mereka juga belajar dalam hal dunia pertukangan. Nah, ini adalah proses membuat lubang pada pegangan tangga yang akan kita buat teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan meteran, saya menggunakan pengukur favorit saya, yaitu menggunakan tangan saya ya teman-teman. Jadi total besi yang akan kita pasang di sini berjumlahnya ada 6 teman-teman, agar ketika kita naik ke gazebonya, santri ataupun santriwati yang naik di sini lebih aman teman-teman. Nah, gazebo ini sudah rampung sekitar 90%. Jadi tinggal tahap finishing atau tinggal tahap pengecetan. Dan inilah hasil daripada gazebo yang kami bangun selama ini teman-teman. Gazebo ini dibuat berada di tanah miring di depan asrama Fukoha. Cukup sekian video hari ini teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video seperti ini.